supaya sempurna, biar ganjarannya gede. Ininya ditaruh di kening, jari-jarinya diaduin. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina, amin. Yang keberapa ya? Keempat. Warrabi'u mashu juz'in min jildir ra'si. Adapun fardu wudu yang keempat, yaitu mengusap juz daripada kulit kepala, aw minasya'rin nabiti fihi, atau daripada rambut yang tumbuh di kepala, walau ra'sa sya'ratin wahidatin, sekalipun yaitu ujung rambut yang satu, bisyarti an la yamsaha ala tawilil khariji an hadir ra'si, dengan syarat bahwa tidak mengusap oleh seseorang daripada rambut yang panjang yang keluar daripada batas kepala. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan fardu wudu yang keempat dari 6 fardu wudu. Sebagaimana di awal-awal kajian, jumlah fardu wudu ada 6, 4 dalilnya dari Al-Quran dan 2 dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang keempat? Yang keempat daripada fardu wudu itu mengusap bagian manapun dari kulit kepala atau dari rambut yang tumbuh dan ada di kepala. Singkatnya, fardu wudu yang keempat mengusap kepala. Itu singkat. Cuman kita harus bedah apa yang dimaksud dengan mengusap, bukan membasuh, dan apa yang dimaksud dengan kepala. Itu begitu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kalau ngomongin mengusap, perbedaan mengusap dengan membasuh adalah percis seperti perbedaan antara minum dan makan di warteg, seperti perbedaan antara nabi dan rasul. Dalam bahasa Arab disebut umum, khusus, mutlak. Umum, khusus, mutlak. Apa itu umum, khusus, mutlak? Jadi
Kalau di warteg, kalau kita jam 9 datang ke warteg, Bu makan, pastikan dikasih minum. Bener nggak? Kalau kita bilang jam 9, Bu minum, kira-kira dikasih makan nggak? Kagak. Begitu. Kalau dikata Rasul, udah pasti Nabi. Kalau dikata Nabi, belum tentu Rasul. Kalau dikata membasuh, udah pasti mengusap. Kalau dikata mengusap, belum tentu membasuh. Jadi membasuh sama mengusap beda. Kalau membasuh airnya kudu ngalir, kalau mengusap sekedar ada air walaupun tidak mengalir. Contoh, biar gampang, anggap aja ini sekolam, ya kan? Tapi ini kayaknya si abang kita ini air Pocari Sweat ini. Ini contoh aja dah. Anggap aja air putih. Begitu. Tapi jangan sampai butuh pakai Pocari Sweat ini. Nih, tekan basah telunjuk saya. Saya buang juga nih. Masih basah, tempelin. Jadi itu namanya ngusap. Jadi kalau bapak pala atau ibu palanya pakai air dari keran digini-giniin, namanya membas, lebih sah. Orang ngusap aja sah, apalagi membasuh. Begitu. Lagi ngusap aja sah. Itu bedanya ngusap. Sehingga kalau buat tangan, saya ambil contoh. Ini air di tangan, kita buang. Enggak jadi. Ini namanya mengusap. Sedang tangan itu harus membasuh. Nah, itu makna mengusap. Kedua, maksud kepala. Apa yang dimaksud kepala? Inilah saudara yang menjadikan perdebatan ulama-ulama madhab. Enggak bisa dihindari perbedaan pendapat ini. Begitu, pada bab wudu ini semuanya memiliki dasar yang kuat. Saya ngambil Qur'annya dulu. Qur'annya biar mudah. Surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Oleh karena Quran ini laut, kalau pengen paham Al-Quran paling tidak kudu ada perangkat 14 disiplin ilmu harus dikuasai supaya dia bisa menelurkan aturan Allah dari Al-Quran. Pada waktu wajah dan tangan Allah ngomongnya begini, wagsilu wujuhakum. Nggak ada kata imbuhan, huruf tambahan, huruf sambung, huruf jar. Allahnya nggak ngomong begini, fagsilu biwujuhikum. Enggak ngomong fagsilu biwujuhikum, tapi langsung fagsilu wujuhakum. Tapi waktu ngomong ngusap pala, wamsahu bi, enggak ngomong banyak dibuang, wamsahu ru'usakum. Enggak. Ada pakai kalimat tambahan bi, ba nih. Dari sinilah muncul saudara perbedaan pendapat daripada ulama. Artinya nih kita singgung sedikit. Abba ini fungsinya apa? Nempel di sini. Begitu. Maka dalam bahasa Arab ba ini memiliki banyak makna. Ba tuh gitu. Kalau kata Alfiyah, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah,
banyak maknanya ba nih. Arti ba tuh kurang lebih ada 22 arti dari ba yang secara gampang dengan. Begitu. Kita singgung kenapa perbedaan madhab itu sebuah keniscayaan, nggak bisa dihindari dan semuanya dibenarkan oleh agama. Begini, satu, kita ngomong Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Daril Hijrah, ulama besar Madinah. Imam Malik punya guru, makamnya di Baqi, dekat gurunya namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad keilmuan Imam Malik salah satunya. Nah, Imam Malik bilang ba di situ fungsinya ba ta'diyah. Apa itu ba ta'diyah? Walaupun ada sama dengan enggak ada. Begitu aja lebih gampang dah. Gitu. Apa itu ba ta'diyah? Ba ta'diyah itu ba maf'ul gitu. Walaupun dibaca biwujuhikum ay biwujuhikum biru'usikum wamsabirusikum sama dengan wamsahu ru'usakum, maknanya begitu. Sehingga kata Imam Malik, usaplah kepalamu. Kalau ngomong kepala, mana kepala? Hah? Mana yang namanya kepala? Saya pengen tanya. Hah? Hah? Ini? Oh bukan. Mana yang namanya kepala? Hah? Pici itu pici. Mana Pak? Nah, yang namanya kepala seluruhnya. Jadi wudhunya dalam mazhab Malik kudu begini. Kalau saudara wudhunya enggak begini, enggak sah wudhunya. Salatnya enggak sah menurut Imam Malik. Tuh begitu. Kenapa? Ba ini fungsinya ta'diyah. Jadi sehingga kalau ngomong pala enggak bisa dibagi-bagi. Maksudnya mengusap kepala, mengusap seluruh kepala. Seluruh, semua. Kalau enggak semua, enggak sah. Apanya? Wudunya. Kata siapa? Imam Malik. Dan itu dibenarkan dalam bahasa Arab. Ada. Begitu. Apa? Zahaballahu binurihim. Gimana? Al-Baqarah masawal awal. Yakadul barku. Terus? Ada zahaba, ada baknya itu. Zahaballahu binurihim. Ah iya. Itu zahaballahu binurihim maknanya adhaballahu nurahum. Begitu. Begitu maksudnya. Itu Imam Malik. Jadi kudu ngusap semua. Nanti saya ajarin cara wudu-wudunya biar kita paham. Itu satu. Jadi kalau menurut Imam Malik ngusap kepala itu maksudnya mengusap seluruh kepala. Itu satu. Dua, mazhab Abu Hanifah lebih tua. Ini biar kita sedikit menjelaskan kenapa ini beda. Abu Hanifah saudara wafat aja tahun 150 Hijriah. Sekarang aja sudah 1400. 40-an. Sekarang nih itu 1500, 150 udah wafat. Tua enggak ini? Udah berapa tahun ini? 1000 tahun lebih. Kan begitu. Ini Abu Hanifah bilang abba di situ maknanya ilsaq. Tuh begitu. Ini ilmu grammar nih yang saya terangin sebelum, tapi nggak apa-apa biar saudara paham kenapa ulama beda-beda begitu. Biar paham. Abba di situ fungsinya ilsaq. Seperti marartu bi Zaidin. Kayak begitulah. Apa itu ilsaq tuh? Biar gampang, saya nggak mau pakai bahasa Arab mendefinisikannya biar mudah karena kita bukan ngaji grammar.
Ilsok tuh Anda punya tangan tempelin di pala. Coba ditempelin di pala biar gampang. Tangannya kena berapa? Kena berapa? Seberapa itu kenanya? Dicoba diukur. Iya, selebar telapak tangan tuh seberapa itu? Setengah, sepertiga, seperempat. Coba digini-giniin dah, biar saudara bisa paham. Hah? Tuh, Mas Pri aja paham. Seperempat pala kudu diusap. Karena bak tuh ilso, maka mengusap kepala maknanya mengusap seperempat kepala. Kata siapa tuh? Imam Abu Hanifah. Jadi saudara kalau wudhu ngusapnya begini. Kalau enggak begini, kagak sah wudhunya. Enggak mesti seluruh. Kalau yang seluruh Imam Malik. Segini aja nih kalau wudhu. Kan biasanya saudara begitu tuh. Tuh Abu Hanifah namanya. Tuh Abu Hanifah. Seperempat. Gitu. Tuh gara-gara bak doang tuh. Tuh bahasa Arab tuh. Jadi berbeda pandangan. Begitu. Sebetulnya bukan bahasa Arab doang, bahasa Indonesia juga begitu. Saya mau kasih contoh nih. Kok bisa ya? Ya, nih saya ambil analogi bahasa Indonesia. Ini yang ngaji nih. Tahu kodok nggak? Hah? Ini yang ngaji nih. Tahu kodok nggak? Tahu. Baik. Saya mau tanya nih. Jawab yang jujur. Bapak-bapak ini pernah nggak lihat kodok loncat? Pernah. Tuh, saya mau nggak pernah. Iya. Iya, timbang lihat kodok aja loncat. Mau ngapain? Tuh, bahasa Indonesia aja pengertiannya bisa berbeda. Dipikir pertanyaan itu, pernah nggak saudara waktu kemudian saudara lihat kodok, ada kodok kerjaannya loncat-loncat? Dipikir begitu. Padahal bukan itu yang ditanya. Pernah nggak lihat kodok saudaranya ikut loncat kayak kodok begitu? Tuh bahasa Indonesia aja pengertiannya macam-macam begitu. Apalagi bahasa Arab, apalagi Al-Quran begitu. Begitu. Maka Imam Abu Hanifah seperempat kepala. Nah sekarang kita ngaji madhab Syafi'i. Emang kita madhab Syafi'i. Apa maksudnya mengusap kepala? Maksudnya bak tuh mengusap kepala tuh mengusap bagian manapun dari kepala. Namanya baknya litab'id. Namanya dalam ilmu nahwu baknya litab'id namanya. Begitu. Kayak begitu. Jadi mengusap kepala tuh artinya mengusap bagian mana saja yang penting kepala. Kalau ngomong bagian mana saja, seberapa ukurannya? Hah? Seberapa ukurannya? Hah? Iya. Ukurannya seberapa? Hah? Hah? Lo telapak tangan mah seperempat. Hah? Pokoknya seminimal mungkin. Saudara begini doang jadi. Tuh begitu. Apanya? Oh iya, lagi segini aja boleh, apalagi oh begitu maksudnya. Kalau dia nggak boleh, Imam Malik begini sah nggak? Hah? Enggak. Maka itu dia, kita tuh dalam hidup jangan sepotong-sepotong. Apa aja kalau sepotong-potong bakal hancur. Apa aja. Artinya kalau kita wudunya mengikuti Imam Syafi'i,
batalnya juga ikut Syafi'i. Begitu. Kalau pengen batalnya ikut Imam Malik, wudunya juga. Begitu maksudnya. Jangan makan di warung Padang harganya warteg. Nemu enggak? Enggak, lain paket. Begitu maksud kami. Jadi jangan main comot-comot ngambil enak-enaknya doang. Salah namanya, talfiq dalam bahasa Arab. Maka yang dimaksud wamsahu biru'usikum di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, artinya wamsahu biru'usikum abba itu maknanya tab'id, sebab masuk pada kalimat yang berbilang-bilang. Begitu. Kalau tidak berbilang-bilang maka faedah mananya ilsaq. Contoh, wal yatawafu bil baitil atiq. Begitu. Jadi apa yang dimaksud mengusap kepala? Sebablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngusap di palanya gini doang. Itu menunjukkan mengusap kepala tuh mengusap bagian mana aja, yang penting kepala. Pada tataran panjang uraiannya saudara, pada tataran panjang uraiannya yang dimaksud mengusap kepala ada dua. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang dimaksud mengusap kepala ada dua pengertian. Yang pertama, itu sesuai kitab, mengusap bagian manapun dari kulit kepala. Tuh, maksud mengusap kepala, mengusap bagian manapun asal kulit kepala. Kulit kepala. Ini jadi, apalagi orangnya botak. Kalau botak bebas roaming. Yang mana aja boleh jadi. Ini aja dah jadi botak. Itu maksud mengusap kulit kepala. Dua, yang dimaksud mengusap kepala boleh saja mengusap rambut kepala. Mengusap rambut kepala, tapi ada catatannya. Mengusap rambut kepala, rambut yang masih di kepala, kagak keluar dari kepala. Kalau ngusap rambut kepala, bukan kulit, rambut, catatannya rambut itu tidak boleh keluar dari kepala. Contoh, bapak udah pakai minyak rambutnya, udah di betel, nyari urang-aring nggak ada, akhirnya bekas goreng peda. Udah dirapihin tuh rambutnya, sayang banget udah diminyakin, kalau kena air takut cepet ubanan. Jadi saudara cuman rambutnya aja. Begitu, ini tengah wudunya, ini besok pagi begini nih. Ini nih rambut masih di kepala, enggak keluar dari kepala, sah, enggak apa-apa, boleh, boleh. Kalau kulit kepala di belakang telinga juga boleh, saudara di betel, tapi kulit jadi masih kepala. Tapi kalau rambut ada dua pengertian, ada yang boleh, ada yang tidak. Bila ngusap rambut kepala itu tapi rambutnya keluar dari kepala, enggak jadi, enggak jadi wudunya. Contoh ibu-ibu, bedanya orang laki dan perempuan itu di rambut. Bedanya orang laki dan perempuan di rambut. Orang perempuan rambutnya akalnya pendek. Orang laki rambutnya akalnya begitu, Mas Pri. Ya Allah.
Ada perempuan rambutnya panjang sepantat. Wudu nih ibu-ibu, saya mau contoh. Kan rambut sampai sini. Jadi tangan udah, ya kan? Tangan kiri udah, rambut dipegang nih yang di pantat. Asa enggak? Asa enggak? Ini rambut kepala bukan? Tapi keluar dari pala. Iya. Udah di pantat. Kalau ngusap rambut, catatannya enggak boleh rambut yang diusap keluar dari batas kepala. Kalau udah keluar dari batas kepala, tidak sah. Kenapa? Karena keluar, bukan rambut kepala lagi nih. Walaupun rambut kepala udah keluar dari pala. Paham gak contoh saya begini-gini nih? Hah? Ini mananya rambutnya sampai pinggul. Di mau wudu, sayang ininya aja. Ini asa enggak? Kenapa? Udah keluar dari batas kepala. Udah keluar dari batas kepala. Masuk batas kepala sampai mana? Nah, ini pala mana? Ini pala bukan? Oh iya. Lah kepala ini, Pak. Enggak, iya. Kalau nyontoin sini artinya bisa juga, cuman jarang. Kurang melek kalau nyontoin. Kalau di sini melek nyontoinnya. Lucu juga gitu. Begitu maksudnya. Begitu. Rambutnya. Itu enggak sah karena keluar dari kepala. Jadi kalau kulit udah pasti kulit kepala. Kalau rambut ada dua, ada yang rambut di kepala, ada yang rambut udah panjang banget keluar dari kepala. Maka kalau mau ngusap rambut ingetin. Nih ini yang kita mau ajarin, maksud saya. Jarang kalau begitu, mau jarang tuh. Ini saudara kalau wudhu begini bakal nggak sah nih. Contoh, kita udah tangan udah ya, pala begini nih, rambut doang, nggak kena kulitnya, tuh, nggak sah nih. Coba saya tarik, ini contoh, tuh, udah di wajah, tuh, diinget-inget nih wudhu kemarin, tuh, ini contoh yang sebenarnya nih. Kalau begini mau jarang kita juga, dikata orang gila, begitu. Ini yang contoh ini aja nih, ini contoh. Saudara wudhunya begini, tangan udah ya, pala begini, ini air di keran. Tuh begitu doang tuh, nggak kena kulit, kena maka rambut ini sudah harus cek. Oh masih di kepala. Makanya kalau mau rambut di tengah aja, begitu maksud kami. Kalau kita mau ngusap rambut di tengah, jadi gini tuh. Oh betul, ditarik keluar dari pala enggak nyampe gitu. Kalau ini nih bakal keluar. Iya, makanya kalau milih depan saudara ngusapnya begini, begitu, biar kulitnya kena, begitu maksud kami. Hati-hati begitu. Tuh kenapa tuh ulama beda? Emang kalimat itu bisa beda dalam pengertian bahasa Arab. Makanya madhab tuh banyak. Cuman perbedaan itu enggak ngaruh, enggak jadi ribut, kagak. Semuanya saling menghormati. Kitanya doang yang kagak ngaji, yang ribut. Jadi kalau difahami perbedaan itu, kalau dianalogikan antara madhab dengan madhab itu, perbedaan nomor sepatu. Nomor, ada yang nomor 20, ada yang nomor 30, ada yang nomor 40. Kalau paham, sepatunya mereknya Nike, mereknya, nomornya doang Nike, nomornya doang Nike, ya udah Nike dah, begitu. Nomornya ada yang 20, kayak baju dah, baju
Baju apa? Almia. Ada yang S, ada M, ada L. S artinya kata teman kita SS, sedang. M muat. L longgar. Emang ada aja kita punya bahasa begitu ngartiinnya. Jadi beda ini pada ukuran, tapi bajunya mereknya sama. Singkatnya maksudnya agamanya sama-sama Islam, Tuhannya sama-sama Allah, nabinya sama-sama Muhammad, kitab sucinya sama-sama. Jadi nggak usah ribut. Ini beda nomor sepatu. Artinya kalau saudara cocok nomor 20, ya jangan marah sama orang yang make 40. Emang juga ukuran kakinya 40. Yang kakinya 40 jangan maksa make nomor 20. Bakalnya kagak muat, lecet. Itulah madhab, biar gampang. Jadi enggak jadi ribut, enggak. Kitanya aja demen ribut. Begitu. Habis sholat selaman. Ini orang habis sholat selaman ini bagaimana? Tuh, yang kayak begitu diributin. Yang kayak begitu. Tanya dong, habis sholat pegang HP, ngangkat HP, boleh enggak? Hah? Boleh. Itu pegang HP ente kagak ributin. Ini selaman doang diributin. Ini karena nggak bener nih, pengen ngaduk-ngaduk agam. Jadi kita jangan ngeributin yang non prinsip. Begitu. Timbang ziarah kubur ke wali, syirik aja. Begitu. Jadi nggak begitu cara. Jadi nggak kayak gitu-gitu amat. Begitu. Ntar kita ziarah ke Guci, syirik lagi. Gitu. Nggak, itu tur. Iya, tur itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya ziarah. Makanya ada tur religi, ziarah ke wali. Gitu. Kan macam-macam. Ada namanya touring, betul, ziarahnya pakai motor, kan begitu ya. Begitu. Padahal pakai mobil juga touring juga sih. Ya cuman orang begitu, itu kan istilah. Balik lagi pada kajian kita. Jadi yang keempat, mengusap bagian manapun dari kulit kepala sah, atau mengusap rambut, tapi kalau rambut yang ada pada batas kepala. Kalau rambutnya keriting, tahu keriting? Yang gulung-gulung itu. Nah, ini dilihat, kita belakang nih rambut. Ternyata waktu ditarik panjang, nggak jadi. Keluar dari pala tuh. Kalau yang di sini aman dah kalau kita pengen rambut semua. Insya Allah aman. Aman nggak ini? Aman, ditarik kemana juga masih di kepala. Jadi kalau saudara udah diminyakin, ngeri takut basah depannya segala macam, sayang banget. Udah saudara gini aja. Ntar juga besok ada yang bilangin, ini ajaran baru. Gitu. Siapa ini yang ngajarin? Sesat ini. Begitu nantinya. Dikata ajaran sesat lah gitu. Begitu. Padahal belum ngajar. Belum nggak. Apa? Seguru seilmu jangan ganggu gitu. Pas sudah tahu temannya begini. Dia bilang, "Bang, tahu nggak Pak Haji Anut wudu masa begini, Bang?" Gitu. Karena dia udah ngaji, makanya lo ngaji, begitu kata dia. Tuh begitu. Jadi kalau kepala nih boleh kulit kepala, boleh rambut, tapi kalau rambut catatannya masih di kepala. Supaya sempurna, saya ngajarin nih pada kepala. Bapak biar kata di sini biar ganjarannya gede. Kalau kepala begini, sunat begini. Setiap wudu ganjarannya paling gede. Kalau begini nih, ya 5% paling. Lumayan lah daripada kagak dapet. Gitu. Daripada kagak dapet kan dikit. Kalau pengen gede ganjarannya tiap hari, saban hari wudunya begini.
Setiap benar, ininya ditaruh di kening, jari-jarinya diaduin. Begitu. Begitu. Tiap hari. Udah pernah belum begini-begini nih? Oh belum. Mulai besok. Biar ganjarannya besar. Biar sempurna. Begitu tuh. Jadi semuanya kalau udah begini semuanya ngakui kiai itu. Kalau saudara begini, kata Imam Syafi'i sah. Kata Imam Malik sah. Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah sah tuh. Semua kiai gitu. Sah. Jadi kita wudu diakui sama semua kiai. Cakep makanya. Begitu. Tuh, wudu tuh begitu. Itu aturannya. Cuman di kepala nih sunat doanya begini, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar, sambil ngusap, ya Allah haramin rambut saya, kulit saya dari jilatan api neraka. Ya Allah jangan masuk ke neraka ya Allah. Begitu dah bahasa Indonesia aja. Daripada bahasa Arab ngapalnya susah ya. Kan yang gampang begitu ya. Ya Allah jangan sampai saya dijilat api. Udah gitu aja. Daripada bahasa Arab kudu ngapal lagi puyeng zaman corona begini. Ngapa-ngapa yang kayak begitu. Bener nggak? Dah gitu aja Ustaz. Tapi biar sempurna, mulai besok wudunya kalau bisa kayak gini, sunat seluruh kepalanya usap, ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Itu begitu. Ganjarannya besar. Ya segini aja dulu dah ngaji kita. Begitu, buat tanya jawab aja silakan kalau ingin tanya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak usah banyak-banyak ngaji, dikit paham. Baik abangku. Boleh saja, tapi maksudnya nggak begitu abangku. Jadi bukan begitu, bukan. Jadi nampaknya ada kesalahan pemahamannya. Bukan bareng dengan kuping. Jadi kuping ini ajarannya ada 3. Jadi 9 kali diusap kuping nih. 9 kali diusap kuping. 1 waktu wajah. 2 waktu kepala. 3 waktu kupingnya. Jadi ini waktu wajah tuh kuping ini ketarik, keusap, cuman nggak sempurna. Nggak begini-begini, nggak gitu doang. Waktu kepala begitu. Ini waktu kepala kan ketarik tuh, waktu ke belakang keusap dengan sendirinya. Atau beginilah kalau kita mau, kan kena nih tapi tidak sempurna. Nah nanti sempurnanya kayak tadi, udah di pala nih, telinga caranya begini. Kalau telinga bareng ya, kalau telinga jangan aplusan. Ada nggak yang butuhnya begini nih? Yang mana orangnya? Gitu. Makruh ngurangi ganjaran. Kalau telinga bareng, cara barengnya begini, telunjuknya dimasukin. Telunjuknya masukin, belajar malam ini biar bisa. Masukin. Enggak ngerti masukin. Hah? Ah iya, nurut. Namanya ngerti. Ini ngerti masukin enggak? Hah? Enggak ngerti. Kok belum tangannya? Nah itu namanya ngerti. Itu namanya telunjuknya dimasukin, jempolnya di belakang sini tempat anting, jempolnya di tempat anting. Tuh udah dengan begini telunjuknya dijalanin bakal keluar sendiri. Dorong telunjuknya, telunjuk aja, jalanin. Bakal ada jalan puncak keluar sendiri. Tahu-tahu gadog aja. Tuh keluar nggak? Coba mainin telunjuknya. Dari dalam ini, dalam jalanin telunjuknya, jalanin terus, telunjuknya dijalanin, ntar keluar sendiri tuh, keluar tuh, udah keluar, tuh telunjuk udah keluar tuh dari dalam, dorong belakangnya, dah, begitu, baru 100, paham nggak? Telunjuknya didorong keluar sendiri. Keluar sendiri, udah ada jalannya.
kayak jalan Mobile Legend. Tuh telunjuknya keluar sendiri. Asal telunjuknya dijalanin juga keluar-keluar sampai ke pinggir-pinggir tuh. Keluar tuh. Udah keluar tuh udah sampai sini jempolnya didorong. Itu begitu. Kecuali pegang gayung. Kalau tangan kirinya pegang gayung, kanan dulu, jangan bareng. Kalau tangan kirinya pegang gayung, ini tangan kiri pegang gayung, jangan bareng. Kalau bareng, ya tumpah, kanan dulu. Atau orang tangannya buntung, ya kan, satu, cuman kanan doang, berarti kanan dulu. Itu telinga ajarannya bareng, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Bukan, makruh, ngurangi ganjaran, Mbak. Ngurangin. Nah, kenapa? Mesti bareng. Kalau telinga, kecuali tangannya satu atau pegang gayung, baru kanan dulu, begitu. Nanti kita ngomongin telinga, atau karena ditanya ya udah tuh telinga udah masuk dah tuh, begitu. Kenapa? Waduh, iya, jangan sampai masuk ke dalam. Itu namanya boleh sah, namanya membasuh. Yang diajarin iya, enggak. Jadi dengan membasuh sah, lagi ngusap aja, apalagi membasuh. Kasihan kalau dimasukin kayak begini. Sian itu. Iya, begitu. Boleh, wallahualam. Dia siap. Baik, kalau ditanya begitu, sebetulnya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau wudu duduk, kalau mandi berdiri. Nabi itu belum pernah mandi junub, mandi itu duduk, belum pernah. Nabi selalu kalau mandi berdiri, kalau wudu duduk. Nabi begitu, jongkok kata orang Jakarta ya, duduk. Kalau wudu. Kalau kita dibalik ajaran nabinya, kalau mandi duduk, kalau wudu diri. Jadi maulid tapi ajarannya nggak dipakai. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Di Madinah di Mekah duduk. Jangan kita gitu. Waduh, al-muflihun nggak duduk ini. Bawa kursi aja dari rumah. Jangan nambah-nambah biaya. Artinya wudu tuh yang paling bagus duduk. Karena kalau duduk akan sempurna, Bang. Contoh, cuman saya ngajarinya sulit, ada tiang, abangnya harus geser, saya ngajarinya enak saya. Atau sebelah mari yang sini saya ngajarin. Nih, kalau kaki begitu. Ini kalau diri jatuh ini. Dengan begini. Karena nabinya nyuruh begini ntar kalau di kaki. Kan kita belum ke kaki nih. Iya, dengan jari kelingking dari sini nyela-nyelainnya tuh begitu ajarannya. Kalau diri nggak bisa, mesti dari atas. Kalau diri nggak bisa dari bawah, biar kata muda, apalagi ngkongkong udah jatuh aja begitu. Maka kalau ditanya wudu itu bagusnya duduk. Kalau mandi junub diri. Nabi itu diri pakai shower. Kalau kita, ya Allah, duit lagi zaman pandemi begini shower. Tuh ada tuh Bu Haji Mul tuh. Itu yang tempat nyiram pohon. Apa namanya? Oh, ceret. Pakai ceret aja. Kasih selang ke situ. Buat mandi. Ya, modal lagi. Segitu juga mahal juga, lagi zaman gak punya duit. Kalau masih susah juga, kaleng kongguan. Hah? Iya, dibolongin. Pakai paku, nah airnya masuk situ kita mandi dah, begitu. Ini shower duit lagi masalahnya, mana cupang belum laku lagi. Apa udah nggak musim? Masih musim? Bik, udah kurang. Insya Allah begitu, besok lusa laku lagi. Jangan takut, begitu. Corona lagi, enggak usah. Corona lagi repot, pupuk. Begitu.
Iya. Kalau diri, sebetulnya kesulitan tuh karena kerannya posisinya di atas. Coba lihat wudhu di kolam, enak bang. Ini kolam, ini anggap aja ini temboknya bang. Kolam ya, ini temboknya. Artinya temboknya tuh pagarnya tuh. Nah, kita duduk di sini, kan ininya nih air ya kan. Itu kalau begitu tuh enak bang. Itu karena posisi keran itu. Kerannya ketinggian. Kalau kerannya agak bawahan, itu menarik. Menarik. Jadi sebetulnya kalau wudhu duduk itu menghemat. Jadi air tuh dari sini aja udah langsung tumbak ke sikut. Dan itu sah jadinya. Kalau begini nih nggak merata langsung. Kalau begini merat kayak mandi diri sama duduk. Kalau diri itu hemat di air. Itu aja. Jadi kalau wudhunya begini nih yang bakal menjadi kendala ketika keran itu tinggian sama kita. Jadi otomatis kemana-mana. Tapi kalau kerannya rada bawah enak sekali begitu. Begitu. Ini teknis saja lah. Kurang lebih begitu. Tapi kan sunat aja, nggak perlu diributin. Kalaupun ada orang dari sini juga yang nggak apa-apa. Ini kan berbicara sempurna atau tidak mau ngambil sempurna. Karena wudhu itu kan berbeda-beda orang, tergantung sejauh mana dia ngambil ajaran dari nabinya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.